Halo, Ibu, apakah suara saya terdengar? Jelas, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Kaprodi, Bu Nur Kamila, Bapak Ibu rekan-rekan Kaprodi dari berbagai perguruan tinggi lain. Eh, Pertama, tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa secara virtual dan mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi forum yang penuh ilmu dan nantinya bermanfaat dan penuh berkah bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Ketiga, tentunya terima kasih banyak Universitas Muhammadiyah Jember sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir. Nanti mudah-mudahan kita bisa sama-sama berdiskusi untuk pengembangan kurikulum program studi pendidikan bahasa Inggris yang berorientasi OBE dan berbasis KKNI untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Harapannya nanti Bapak Ibu kita bisa langsung berdiskusi. Walaupun formatnya daring, nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk berinteraksi dalam beberapa kesempatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong stay tune di depan laptopnya, di handphonenya. Nanti mudah-mudahan bisa memberikan respons ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu. Nah, dan Bapak Ibu, di akhir sesi ini harapan saya Bapak Ibu memiliki gambaran yang kurikulum program studi pendidikan bahasa Asing OB3 tahun 2023. Karena nge-freeze ya. Yes, Pak. Tadi agak Halo. terganggu sedikit. Halo, Pak. Suka nge-freeze kayaknya jaringan di tempat saya kurang bagus. Sekarang suaranya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas. Sudah jelas sekarang. Oke, baik. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, jadi salah satu alasannya adalah terbitnya Permen 53. Maka kita program studi karena ada berbagai perubahan dari Permen nomor 3 2020 ke Permen 53 2023, maka harapannya perguruan tinggi dan program studi segera bergerak untuk melakukan penguatan dan penyesuaian terhadap kurikulumnya. Sehingga Bu Nur Kamila dan Bapak Ibu hari ini kita akan bicara langsung teknisnya bagaimana melakukan penguatan kurikulumnya. Nanti insya Allah kita akan bahas juga contoh kurikulum yang sudah dikirimkan oleh teman-teman dari Muhammadiyah Jember untuk saya berikan feedback dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ada 5 hal yang akan secara teknis kita bahas. Yang pertama, profil lulusan program studi. Bagaimana cara menentukan profil lulusan, bagaimana memberikan deskripsi profil lulusan yang jelas dan tepat. Kemudian dari profil lulusan kita akan tetapkan capaian pembelajaran lulusannya. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan maka akan muncul bahan kajian dan nanti dari bahan kajian itu akan kita pecah menjadi mata kuliah serta bagaimana kita bisa menetapkan bobot SKS-nya. Selanjutnya terkait dengan implementasi MBKM dan Permen nomor 53, maka kita juga harus menyesuaikan struktur kurikulumnya. Kalau dulu tidak ada batasan di semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS. Sekarang di Permendikbud yang baru ada batasannya sehingga kita juga perlu kita sesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Selanjutnya, apa sih yang diatur dalam implementasi MBKM di dokumen kurikulum? Karena dokumen kurikulum itu bukan panduan MBKM, jadi menurut saya tidak perlu secara sangat jelas, detail mengimplementasi dari
di program studi kita. Tolong dijawab di kolom komentar atau kolom chat. Menurut Bapak Ibu, apa sih alasan yang menyebabkan kurikulum kita perlu dilakukan perubahan? Satu atau dua kata boleh. Apa alasan kalau konsepnya zaman dan teknologi, ya. Kenapa kurikulum kita harus berubah? Selain dua ini, kebetulan terjadi kadang di Indonesia itu kita suka ada terminologi yang terkenal ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi sebenarnya ada beberapa hal alasan kenapa kurikulum berubah. Yang pertama tentu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kita menyesuaikannya, kebutuhan penggunaan lulus kurikulum yang sedang terjadi. Nah, terkait dengan kurikulum yang akan kita review, salah satu pertimbangan utamanya adalah adanya Permendikbud nomor 53, karena itu merubah beberapa hal dari Permen yang sebelumnya. Saya mencatat, Bapak Ibu, ada minimal 6 hal yang menyebabkan kurikulum kita harus berubah. Di Permen nomor 3 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, CPL itu ada 4 unsur, seperti yang ada pada KKNI, 4 unsur. Tetapi di dalam kurikulum Permendikbud yang baru, CPL itu sudah tidak harus ada 4 unsur, tetapi dalam bentuk terintegrasi. Nanti kita ambil contohnya bagaimana sih CPL yang terintegrasi itu seperti apa. Kalau dulu CPL kita itu sikap aja ada 10, kemudian pengetahuan ada 15, keterampilan umum dan seterusnya, sehingga CPL itu akan sangat banyak sekali dan sulit bagi kita mengukur ketercapaian CPL-nya. Karena kurikulum kita sudah berbasis OBE landasannya, maka CPL terintegrasi menjadi salah satu jawaban sehingga evaluasinya juga bisa terlihat apakah outcome yang kita susun itu bisa tercapai atau tidak. Kemudian perubahan selanjutnya adalah beban belajar 1 SKS. Kalau dulu dibagi menjadi 3, kuliah itu 50 plus 60 plus 60, seminar 10, praktek pelajaran dan sebagainya itu 170. Sekarang beban belajar 15 jam. Kemerdekaan diberikan kepada Bapak Ibu di perguruan tinggi dan program studi untuk menentukan apa dan bagaimana bentuk pembelajarannya. Sehingga nanti ada bentuk pembelajaran MBKM dan lain sebagainya, tetapi yang diseragamkan, yang diatur adalah beban 1 SKS sama dengan 45 jam. Selanjutnya terkait dengan mata kuliah. Kalau dulu semua mata kuliah harus ada nilainya. Antara sampai 1 sampai 4. Sifatnya kompetensi, penguasaan sertifikasi tidak harus dalam bentuk nilai, angka. Pembelajaran atau mata kuliah yang dilakukan di luar kampus tidak harus dikonversi menjadi indeks prestasi. Sehingga ada 2 mata kuliah, nanti mata kuliah yang nilainya dalam bentuk IP dan mata kuliah yang nilainya adalah keterangan lulus atau tidak lulus. Sekarang di semester 1 dan 2 juga dibatasi maksimal 20 SKS. Sehingga tidak boleh ada struktur di semester 1 dan 2 lebih dari 20 SKS. Selanjutnya terkait dengan skripsi, kalau dulu tugas akhir itu pasti namanya skripsi. Kalau sekarang skripsi itu menjadi salah satu opsi dari pelaksanaan tugas akhir. Dan itu diatur dalam pasal 10 kalau tidak salah ayat 1 di Permendikbud nomor 53. Selanjutnya, masa tempuh kurikulum itu minimal 8 semester. Jadi, diperbolehkan Bapak Ibu untuk menyusun struktur kurikulum sampai 8 semester. Yang tidak boleh adalah apabila struktur kurikulum Bapak Ibu hanya 7 semester. Biasanya di swasta
kurikulumnya hanya dalam Permendikbud sudah diatur struktur kurikulum untuk program sarjana dan sarjana terapan minimal 8 semester. Bagaimana kalau ada mahasiswa yang pinter yang setiap semester bisa ambil 24? Maka itu disebut sebagai masa studi. Boleh 7 semester, 5 16 semester. Jadi Bapak Ibu dengan nomor 53, menurut Bapak berubah tidak? Tolong dijawab di kolom komentar atau kolom chat. Menurut Bapak Ibu dengan keluarnya Permendikbud nomor 53 dengan berbagai perubahannya, menurut Bapak Ibu kurikulum Bapak Ibu harus berubah tidak? Terima kasih, harus, ya berubah, harus, harus banget. Pakai banget ya Pak. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita sepakat nih satu persepsi bahwa kurikulum kita yang ada saat ini walaupun mungkin dari sisi profil lulusan, dari sisi kebutuhan pengguna, dari sisi kompetensi yang kita sediakan masih relevan dengan kondisi sekarang. Artinya belum banyak perubahan ipteks, belum banyak perubahan kebutuhan pengguna lulusan, belum ada evaluasi kurikulum yang berjalan karena kurikulumnya baru disahkan 2023 kemarin. Mau nggak mau, Bapak Ibu, kurikulum yang ada saat ini yang keluar sebelum Permen 53, mau tidak mau harus berubah. Apakah berubah total atau sebagian? Nah, itu tergantung dari kondisi kurikulum kita saat ini. Apabila kurikulumnya masih baru, Bu Nur, baru diimplementasikan 2023, analisis SWOT-nya masih sesuai, masih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, maka tidak perlu berubah total, hanya bagian-bagian yang perlu penyesuaian sesuai dengan Permendikbud nomor 53. Nah, saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu, ketika tahu bahwa kurikulumnya harus berubah, jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu orang lain untuk memberi contoh pada kita. Justru harapan saya Bapak Ibu menjadi pionir di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris untuk segera menyesuaikan kurikulum kita dan menjadi contoh bagi yang lain. Karena dengan begitu kita akan menjadi yang cukup terdepan dalam implementasi kurikulum sesuai dengan Permendikbud nomor 53. Nah, hari ini kita akan fokus pada intinya, sehingga hari ini harapannya kita belajar dagingnya. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum yang kalau ini bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu, maka saya bisa menyatakan bahwa kurikulum Bapak Ibu pasti berkualitas baik. Ada 4 yang dituliskan di buku KPT, saya tambahkan satu lagi bagaimana implementasi MBKM. Jadi fokus pengembangan kurikulum itu backbone-nya ada 5. Satu, penetapan profil lulusan. Yang kedua, penetapan atau perumusan capaian pembelajaran lulusan. Yang ketiga adalah matriks keterkaitan antara bahan kajian, mata kuliah, dan bobot SKS, serta struktur penempatan kurikulum. Dan yang terakhir adalah bagaimana MBKM bisa diakomodir dalam kurikulum Bapak Ibu. Kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, ini tulis lagi ya, saya ingin kita banyak berinteraksi. Kurikulum itu apa sih Bapak Ibu? Tolong dijawab. Menurut Bapak Ibu, kurikulum itu apa? Silahkan, saya akan tunggu hingga Bapak Ibu tulis. Kurikulum itu menurut Bapak Ibu apa? Ayo, masalah surat edaran. Singkat saja, kurikulum itu apa? 1 atau 2 kata. Jadi nggak perlu diterjemahkan panjang gitu. 1 atau 2 kata. Menurut Bapak Ibu, kurikulum itu apa? Pedoman, panduan pembelajaran, nyawa, betul, sepakat. Apalagi Bapak Ibu? Nah, sudah. Stop ya, pertanyaannya stop. Nah, menurut Bapak Ibu, kurikulum Bapak Ibu sudah berbasis OBE belum? Yang ada saat ini, ketika Bapak Ibu mengembangkan, jawabannya sudah atau belum? Kurikulum Bapak Ibu sudah berbasis OBE belum? Sepertinya sudah. Oke, lanjut. Belum sepenuhnya. Oke. Belum Pak, Bu Mumun. Belum. Nah,
Bapak Ibu, nanti kita akan cari tahu kurikulum yang sudah OBE itu cirinya apa. Sebenarnya kurikulum di Indonesia kita itu sudah mengacu kepada OBE, tapi kadang-kadang kita masih ragu OBE itu apa ya? Apakah ini merupakan salah satu penciri dari OBE? Apakah benar kurikulum saya sudah mengacu pada OBE atau belum? Nah, Bapak Ibu, dari definisi kurikulum di dalam Permendikbud nomor 3, walaupun sudah dicabut, definisinya masih tetap sama. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Bapak Ibu, kurikulum kita berbasis OBE, Outcome Based Education, itu kalau ada outcome yang ingin dicapai. Outcome Based Education saya sudah pernah post di grup APSPBI. Outcome Based Education adalah sistem pendidikan di mana semua sumber daya ditujukan untuk mencapai outcome-nya. Sehingga ciri-ciri kurikulum berbasis outcome adalah jika outcome profil lulusan dan CPL lulusannya itu adalah hal pertama yang ditetapkan. Sehingga nanti semuanya, alatnya, infrastrukturnya, kurikulumnya, pembelajarannya, evaluasinya, ditujukan semata-mata untuk mencapai outcome-nya. Untuk mencapai profil lulusan dan CPL-nya. Sehingga Bapak Ibu, saya sepakat ada beberapa Bapak Ibu yang menyampaikan sudah outcome, sudah sebagian, mungkin belum. Nah, dokumen kurikulum juga sekarang harus lengkap sesuai template dari KPT 2020 mengandung berbagai hal. Nah, untuk terkait dengan penguatan kurikulum, ada 4 hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, karena kurikulum kita berbasis OBE, maka tentunya pencapaian CPL untuk sampai ke tujuan CPL itu yang menjadi utama. Yang lainnya itu menjadi secondary karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya adalah untuk kurikulum kita harus fleksibel. Kita itu menentukan tujuannya, misalnya kita dari Jember ingin ke Jakarta. Yang kita tentukan tuh tujuannya adalah Jakarta. Jadi prodi bahasa Inggris itu mau ke Jakarta. Masalah nanti proses pembelajaran lewat darat atau laut, lewat pesawat atau lewat bis atau travel itu adalah caranya. Tetapi kurikulum kita fokusnya pada pencapaian CPL, caranya harus fleksibel. Sehingga ada implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, plus fokus pada pengalaman belajar yang bisa didapatkan oleh mahasiswa kita. Ini berbagai landasannya, Bapak Ibu, sehingga nanti ketika menyusun CPL, harus ditanyakan pada diri sendiri, CPL saya sudah mengacu pada landasan pengembangan kurikulum ini atau belum? Yang pertama tentang KKNI. Benar enggak lulusan kita standar kompetensinya di KKNI? Karena banyak Bu Nur dan Bapak Ibu ada prodi S1 yang lulusannya kompetensinya harusnya ada di level KKNI 8. Menjadi guru misalnya. FKIP kalau menjadi guru kan belum. Walaupun dulu sebelum ada PPG, profesi guru, kita semua bisa menjadi guru. Ada yang menjadi peneliti. Benar enggak S1 itu menjadi peneliti? Ada yang menjadi manajer. Iya enggak? Kalau lulusan S1 itu bekerja di perusahaan langsung jadi manajer. Manajer itu adalah jabatan yang diperoleh setelah dia berpengalaman bekerja. Bagaimana dengan keterkaitan visi misi, tujuan, strategi, dan university value-nya? Bagaimana dengan Permendikbud nomor 53? Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, Bapak Ibu, dengan konsep kurikulum berbasis OBE, yang utama dan paling penting untuk kita tetapkan adalah profil lulusan dulu, Bapak Ibu. Apa yang ingin kita capai dari proses pembelajaran di prodi kita? Mau jadi apa setelah mahasiswanya lulus? Baru kita kembangkan CPL-nya. Kalau dulu ada 4 unsur, sekarang terintegrasi. Nah, menetapkan profil dan CPL itu ada banyak yang harus dipertimbangkan. Evaluasi kurikulum yang dulu, visi misi perguruan tinggi prodi, kemudian tentang peraturan pemerintah, bagaimana proses pembelajarannya, dan sebagainya.
Nah, untuk kaitannya dengan MBKM, itu adalah bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi dia bukan kurikulum. Jadi jangan Bapak Ibu menamakan kurikulum MBKM. Tidak ada kurikulum MBKM. Kurikulum itu ya kurikulum prodi. Masalah referensinya adalah OBE, KKNI, dan untuk mendukung MBKM itu embel-embelnya sebagai penciri dari kurikulum kita. Tetapi namanya ya tetap kurikulum program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jember begitu. Nah, profil sudah, selanjutnya adalah penyusunan profil Bapak Ibu. Profil ini bisa melalui asosiasi program studi, bisa melalui diskusi dengan para stakeholders. Tadi saya sudah baca, punya Bu Nur Kamila ada 3 profil. Tapi nanti kita coba evaluasi apakah profil itu cukup luas dan cukup mewadahi berbagai pekerjaan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa kita. Nah, profil lulusan itu adalah peran dan fungsi setelah menyelesaikan studinya. Jadi tidak boleh lama-lama Bapak Ibu dalam menentukan profil. Maksudnya begini, ada kemarin saya mendampingi salah satu perguruan tinggi, profilnya apa Bu? S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Dosen Pak, karena mahasiswa saya ada yang menjadi dosen. Menjadi dosen itu setelah dia lulus S2, bukan dia setelah lulus S1. Sehingga dosen tidak bisa menjadi profil lulusannya pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini hal-hal yang perlu kita analisis, kebutuhan pasar, perkembangan iptek, visi misi, evaluasi kurikulum berjalan, deskripsi kompetensi KKNI. Ini kaitannya dengan menentukan CPL-nya nanti. Dan asosiasi program studi sejenis. Ini contoh profil lulusan yang benar dan yang bukan profil lulusan. Jadi profil lulusan itu adalah peran, kalau pekerjaan itu hal yang berbeda. Jadi profil itu bukan pekerjaan. Ini contoh Bapak Ibu ketika nanti ditanya apakah kurikulum Bapak Ibu sudah berlandaskan KKNI atau belum. Tadi kalau ditanya kurikulum Bapak Ibu sudah berbasis OBE atau belum, jawabannya iya atau belumnya tergantung apakah sudah menentukan profil dan CPL sehingga dia berbasis pada outcome hasil setelah studi selama 4 tahun di prodi Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan apakah kurikulum Bapak Ibu sudah berbasis KKNI? Maka di sini di deskripsi profil Bu Nur dan Bapak Ibu harus dicantumkan 4 kompetensi unsur KKNI. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di KKNI itu ada unsur penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab. Sehingga kalau saya merekomendasikan Bu Nur dan Bapak Ibu, di dalam deskripsi profil lulusan pun ada penciri bahwa kurikulum kita sudah berbasis KKN. Misalnya begini, sebagai seorang pendidik, ini usulan saya Bapak Ibu yang saya berikan kepada APS PBI dan saat ini sedang dibahas di APS PBI nanti akan disepakati atau tidak. Begini Bapak Ibu, deskripsi profil itu harus jelas dan mampu membedakan sebagai pembeda. Kalau dia hanya misalnya deskripsi pendidik adalah lulusan bahasa Inggris yang bekerja sebagai pendidik, titik. Dengan berdasarkan apa gitu. Itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendidik. Maka kalau saya, misalnya contoh yang nomor 2, sebagai ahli praktisi bahasa, adalah sarjana pendidikan yang memiliki penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai praktisi bahasa dalam tanda kurung. Praktisi bahasa ini mencakup apa saja? Penterjemah, interpreter, penyiar, peneliti, saksi ahli, pengembang bahan ajar, karya tulis, karya sastra, content creator, listen, dan seterusnya. Digital non-digital yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian baik, berpengetahuan luas, mutakhir di bidangnya, menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan etika profesi, serta mampu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang kritis dan reflektif berdasarkan pada hasil kajian dan penelitian yang komprehensif dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat. Sehingga ada nilai penelitiannya, ada nilai reflektifnya, ada nilai tipeknya pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Jadi deskripsi profil itu kalau menurut saya agak panjang tidak apa-apa karena itu yang mendeskripsikan
seorang praktisi bahasa itu apa sih? Apa saja kompetensi, sikap, kemampuannya. Begitu juga dengan wirausahawan, sarjana pendidikan yang memiliki penguasaan pengetahuan dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, ini profil lulusan dan deskripsinya. Nah, bagaimana menetapkan profil lulusan? Ini melalui tracer study, melalui identifikasi pekerjaan. Bapak Ibu, profil lulusan itu tidak boleh melenceng dari core kompetensi prodi. Misal, Bu Nur, nanti ada salah satu alumni dari PBI UM Jember yang jadi teller bank, yang jadi tenaga pemasaran, yang jadi misalnya pegawai yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan bahasa Inggris. Apakah itu boleh menjadi profil? Jawabannya tidak. Karena profil nanti akan menentukan bahan kajian dan mata kuliah. Misalnya kemarin saya menemani teman-teman di prodi akuntansi. Banyak loh Bapak Ibu anak akuntansi itu yang menjadi guru di SMK. Tapi apakah prodi akuntansi boleh meletakkan pendidik atau guru di profilnya? Tidak boleh, karena kalau nanti ada profil pendidik, maka mata kuliah yang diajarkan di akuntansi harus mengandung pengantar pendidikan, belajar dan pembelajaran, kurikulum development, akhirnya nggak akan fokus ke prodi. Sehingga apapun pekerjaannya, profil itu adalah yang berkaitan dengan core kompetensi prodinya. Nah, selanjutnya untuk menetapkan capaian pembelajaran lulusan. Biasanya, Bu Nur, saya strategi untuk menetapkan CPL adalah kalau misalnya ada alumni kita yang bekerja sebagai tour guide. Maka tour guide itu saya tulis tour guide, apa sikap yang harus dimiliki oleh tour guide? Ramah, penolong, baik hati, dan sebagainya. Saya tuliskan semua sikapnya. Pengetahuan yang harus dikuasai oleh tour guide, mengetahui cara menyampaikan dalam bahasa Inggris, mengetahui cara berkomunikasi dengan baik, menguasai kemampuan untuk menjelaskan tempat-tempat wisata dan sebagainya. Keterampilan khususnya mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskan descriptive text, explanatory dan sebagainya. Nanti dari kompetensi-kompetensi itu baru kita rangkum untuk menjadi capaian pembelajaran lulusan yang akan ditetapkan sebagai CPL di perguruan tinggi. Nah, CPL itu ciri-cirinya begini Bapak Ibu. Semua yang berkaitan dengan outcome based education itu basisnya harus outcome, harus luaran. Sehingga CPL juga disusun harus berdasarkan outcome yang ingin dicapai dan outcome itu harus smart, spesifik, kaitannya kemampuannya apa. Misalnya mampu menjelaskan, mampu mengidentifikasi, mampu mendeskripsikan, mampu mendesain, harus spesifik. Kemudian measurable, harus bisa diukur ketercapaiannya. Misalnya, Bu Nur, kalau kita menggunakan kata mampu memahami, mampu mengetahui, mampu menguasai, memahami, mengetahui, dan menguasai itu nggak bisa dievaluasi. Karena memahami itu gimana caranya? Kan kita minta mahasiswa untuk menjelaskan. Sehingga kata kerja yang digunakan dalam IPE adalah kata kerja operasional. Ada di Bloom's Taxonomy bagaimana kata kerja operasional. Sehingga menggunakannya adalah menjelaskan, mendeskripsikan, mendesain, mengidentifikasi, mengembangkan. Itu baru yang measurable. Achievable artinya dari sisi waktu, durasi selama 4 tahun dia bisa tercapai. Relevance artinya CPL harus berkaitan dengan prodi dan profil yang kita tetapkan. Yang selanjutnya adalah time bound, harus mampu diselesaikan dalam 4 tahun. Sehingga tidak boleh menjadi peneliti pusat gitu. Karena S1 ilmunya belum sampai sana. Kalau sampai ke sana berarti belajarnya lebih dari 4 tahun. Pada setiap profil lulusan atau pekerjaan, tuliskan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki. Ini dulu landasannya. Dia harus bisa apa supaya kita menyusun CPL itu bisa. Nah, untuk ngecek apakah CPL kita bagus atau tidak, Bu Nur, apakah CPL kita berorientasi pada outcome? Sudah bisa dievaluasi belum outcome-nya? Apakah sesuai dengan level KKNI yang 4 unsur tadi? Penguasaan pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, dan juga manajerial. Apakah mengandung visi misi sehingga nanti Bu Nur visi misi perguruan tinggi dan program studi harus tercermin dan terlihat dari
profil CPL yang kita tetapkan. Nanti di APS-PBI juga akan ada kebebasan untuk memberikan warna sesuai dengan keunggulan dan kekhasan di program studi masing-masing. CPL mengacu pada kompetensi profil lulusan, tadi identifikasi, kemampuan, dan pengetahuannya. CPL sesuai dengan kebutuhan Dudi, di evaluasi kurikulum, Bu Nur, saya sudah sampaikan, evaluasi kurikulum itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan minimal. Evaluasi kurikulum itu harus menjawab 3 pertanyaan. 1, kompetensi apa yang diajarkan di kurikulum kita dan relevan, artinya dipakai. 2, kompetensi apa yang kita ajarkan di kurikulum kita, tapi ternyata tidak relevan, nggak kepake oleh alumni. Yang ketiga, kompetensi apa yang dibutuhkan di dunia kerja, tapi tidak ada di dalam dokumen kurikulum kita. Sehingga evaluasi kurikulum itu minimal harus menjawab 3 ini. Kompetensi yang diajarkan dan relevan, itu akan kita pertahankan. Kompetensi diajarkan tapi tidak relevan, kita buang saja. Kompetensi yang dibutuhkan tapi tidak kita ajarkan, tambahkan kompetensi dan mata kuliah. CPL dapat dicapai dan diukur, CPL dapat ditinjau dan dievaluasi. Jadi menyusun CPL itu juga harus sesuai dengan checklist pertanyaan-pertanyaan yang harus kita penuhi. Selanjutnya adalah matriks. Ini untuk mengetahui tadi Bu Nur dan Bapak Ibu, apakah mata kuliah itu masih relevan atau tidak. Sehingga dalam matriks ini nanti kita evaluasi apakah muatan atau bahan kajian di mata kuliah yang ada itu relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini contohnya. Ini tapi CPL-nya masih 4 unsur. Di sini seharusnya sudah CPL 1, 2, 3. Mata kuliah ini akan mengandung CPL yang mana? Kalau ternyata CPL-nya nggak ada, berarti mata kuliah itu berpotensi untuk dibuang, dihilangkan, atau digabung dengan mata kuliah yang lain. Begitu juga kalau kompetensinya ada, tapi belum ada mata kuliah untuk mengacu ke sana, untuk mencapai kompetensi itu, maka perlu ditambahkan mata kuliahnya. Nah, Bu Nur dan Bapak Ibu, ini yang biasanya hilang dari dokumen kurikulum kita. Padahal di dalam panduan KPT ada di tabel 8. Nanti saya berikan template panduan KPT. Bapak Ibu, ini sangat penting karena dalam implementasi kurikulumnya yang menjadi panduan salah satu bagi dosen untuk menentukan bahan kajian, metode pembelajaran, evaluasi, dan sebagainya adalah di sini. Dan ini penting untuk menjamin bahwa satu mata kuliah dan mata kuliah yang lain itu saling terkoneksi, tidak berdiri sendiri. Misalnya, saya contohkan nama bahasa Inggrisnya bertingkat saja. Speaking 1, speaking 2, speaking 3. Kalau dia tidak diatur dalam dokumen kurikulum, mungkin beda dosen yang ngajar akan beda materi pembelajaran dan targetnya. Sehingga kadang-kadang Bu Nur ngajar speaking 1, saya ngajar speaking 1, tapi capaiannya beda. Karena nggak punya panduan ini, tergantung dari kesenangan dosennya. Atau Bu Nur speaking 1, saya speaking 2. Gap antara speaking 1 dan speaking 2 kadang-kadang bisa overlapping, bisa gapnya terlalu jauh. Sehingga ini sangat penting, jangan dihilangkan Bapak Ibu dari dokumen kurikulum Bapak Ibu. Memang ini painstaking kalau saya bilang, karena akan jelimet dan akan banyak. Begitu juga dengan penentuan bobot SKS-nya. Di sini kan ada perkiraan teori dan prakteknya berapa jumlah waktunya, sehingga nanti ketemu, oh kalau waktunya begini, dirumuskan ini hitungannya, ketemunya berapa SKS. Ini sangat penting Bu Nur dan Bapak Ibu. Setiap dokumen kurikulum harus punya acuan ini. Mata kuliah dengan bahan kajian dan materi pembelajaran. Jadi menghimpun itu supaya sinkron nih. Materi speaking 1, speaking 2, speaking 3 itu bertingkatnya kelihatan. Dan siapapun dosennya yang diajarkan harusnya sama. Metode pembelajaran, caranya aja yang berbeda sesuai dengan passionnya dosen. Tetapi materinya harusnya sama. Karena ini untuk mencapai CPL yang sama di ujung proses pembelajaran S1. Itu tadi bahan kajian. Nah, selanjutnya adalah organisasi mata kuliah.
MBKM itu bukan kurikulum baru, bukan mata kuliah baru. Jadi sifatnya dia nempel Bu, sebagai substitusi. Kalau mahasiswa mau ikut MBKM, dia bisa keluar prodi. Kalau tidak mau, ya sudah kurikulum prodi kita. Sehingga kurikulum kita tetap harus menyediakan minimal 144 SKS dalam 8 semester. Terserah nanti mahasiswanya mau ikut belajar di prodi atau di luar prodi, itu menjadi kebebasan bagi mahasiswa. Nah, ini struktur kurikulum Bapak Ibu akan saya play, mudah-mudahan bisa terdengar suaranya. Arahan Mas Menteri, Bu Nur, struktur kurikulum kita memadatkan kompetensi utama atau kompetensi inti prodi itu di 5 semester. Sehingga sisanya 3 semester itu menjadi hak mahasiswa untuk ikut MBKM kalau dia mau. Kalau tidak mau, 3 SKS itu untuk penguatan atau pendukung dari kompetensi utama di program studi. Nanti silahkan di play sendiri ya Ibu. Yang penting intinya adalah Mas Menteri mengharapkan kurikulum program studi kita muatan core kompetensinya itu nggak banyak-banyak. Dan sehingga bisa dipadatkan ke dalam 5 semester. Kalau Bu Suning memberikan arahan, Bu Nur dan Bapak Ibu, kurikulum program studi, core kompetensi prodinya itu antara 84 sampai 115 SKS. Kalau kami di APSPBI, saya mengusulkan sekitar 70% dari 144 SKS adalah kompetensi inti prodi bahasa Inggris. Sisanya boleh kompetensi pendukung perguruan tinggi, kompetensi penciri fakultas dan program studi, kompetensi penciri passion mahasiswa. Artinya yang 30% itu boleh di luar program studi dan itu tidak akan mengganggu profil lulusan dan CPL dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, kalau kita bicara peta kurikulum, tujuan akhirnya adalah profil lulusan, Bu. Sehingga kalau ditanya kurikulumnya sudah OBE belum? Kalau sudah punya profil lulusan dan CPL, saya yakin kurikulumnya sudah OBE. Karena apa? Outcome-nya itu adalah pendidik, praktisi, dan wirausahawan. Mata kuliah yang dibutuhkan untuk mencapai profil itu setelah analisis CPL, bahan kajian, kemudian mata kuliah, dipetakan, oh untuk semuanya harus punya core kompetensi bahasa Inggris. Sehingga yang warna hijau tua, intensive listening, sampai dan sebagainya, itu adalah kompetensi inti yang semuanya harus ambil. Kewirausahaannya nanti akan ada di warna orange, kemudian praktisi bahasanya sebagai interpreter, sebagai itu dan sebagainya ada di warna yang lebih muda yang di tengah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mohon izin waktunya mudah-mudahan masih cukup adalah bagaimana integrasi MBKM. Di dalam dokumen kurikulum kita tidak perlu secara spesifik menyampaikan MBKM-nya bentuknya magang, bentuknya ini, dan pelaksanaannya bagaimana. Cukup sebagai kebijakan akademik saja. Mahasiswa Prodi PBI Unmuh Jember boleh mengambil MBKM lintas prodi di lingkungan UM Jember mulai dari semester 3 dengan maksimal 20 SKS. Dan boleh mengambil pembelajaran di luar Universitas Muhammadiyah Jember mulai semester berapa dengan beban belajar berapa. Pasal 18 ayat 4 sampai 8. Itu terkait dengan MBKM. Nah, setiap nanti supaya MBKM-nya bisa berkualitas, setiap mata kuliah dalam kurikulum kita kan punya RPS. Setiap kegiatan MBKM, maka dia harus punya RKPS, Rencana Kegiatan dan Pengakuan SKS. Sehingga sebelum mahasiswa berangkat untuk kampus mengajar, itu sudah ketemu dosen dan prodinya dulu. Nah, selama kampus mengajar, kamu mau apa? Apa kegiatannya dan kompetensi yang kamu dapatkan apa? Setelah kembali, oh kalau kegiatannya itu, kompetensinya ini, maka nanti kalau kamu pulang dari kampus mengajar, yang dikonversi ke mata kuliah ini ya, sehingga di awal sudah ada kesepakatan apa yang harus dikerjakan mahasiswa, kompetensi apa yang harus tercapai, dan setelah pulang, kompetensi apa yang akan diberikan pengakuan SKS-nya atau konversinya akan kemana. Ini di kami, Bapak Ibu, mahasiswa semester 1 dan 2 belum boleh ikut MBKM. Semester 3 sudah boleh ikut MBKM sampai semester 8 untuk
lintas prodi di lingkungan perguruan tinggi yang sama. Jadi dari bahasa Inggris mau ambil ke akuntansi di prodi UM Jember, boleh mulai semester 3, tapi sistemnya nyicil. Nggak satu semester langsung 20 SKS. Dia boleh semester 3 2 SKS, semester 3 5 SKS, dan seterusnya. Untuk yang keluar kampus, keluar prodi, keluar kampus, kalau di kami baru boleh di semester 5 atau mungkin nanti 6. Begini Bapak Ibu, pemerintah itu menetapkan boleh di semester 3. Tapi Bapak Ibu prodi dan pengelola perguruan tinggi punya kewajiban untuk menjamin bahwa core kompetensi prodi asalnya itu terpenuhi. Jangan sampai lulusan bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris karena ikut pertukaran mahasiswa di prodi pendidikan bahasa Indonesia, ikut PMM. Ikut kampus mengajar tapi mengajarnya tidak bahasa Inggris, mengajar yang lain misalnya. Maka harus dipadatkan 5 semester di awal itu harus di dalam perguruan tingginya, walaupun ada lintas prodi nanti. Ini contoh mata kuliah untuk konversi nilai dari UBL dan IPB. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Tapi pesan saya Bapak Ibu setelah ikut workshop kali ini, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak hanya mengetahui dan memahami mendengar saja, tetapi menjadi penggerak untuk langsung diajak prodinya. Yuk kita evaluasi profil lulusan kita, apakah sesuai? Kita evaluasi CPL kita, apakah sudah sesuai dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu menjadi penggerak di prodinya masing-masing, dan knowledge itu sifatnya masih berantakan begitu Bapak Ibu. Begitu nanti Bapak Ibu praktek membuat kurikulum, maka knowledge itu akan menjadi experience yang berbentuk. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu menjadi penggerak dari penguatan kurikulum di prodi pendidikan bahasa Inggris. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang perlu kita diskusikan. Terima kasih banyak Bapak Yanuar. Alhamdulillah ini sepertinya langsung berkontemplasi pada Bapak Ibu karena di sini hadir banyak kaprodi sekaligus tim penyusun kurikulum. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan dengan Pak Yanuar langsung. Bisa langsung unmute atau perlu raise hand dulu juga. Monggo. Jadi memang penyampaiannya cukup singkat tapi PR-nya akan panjang ini ya Pak. Mari Bapak Ibu. Monggo Bu Ana. Siap. Silahkan Bu Ana, kemudian nanti Bu Rini Hendrita. Baik, terima kasih. Mencerahkan sekali Pak Yanuar, terima kasih. Saya ingin bertanya terkait CPL Bapak. Jadi beberapa kali kami sharing dengan tim ahli yang didatangkan ke prodi atau di fakultas itu, ada CPL di prodi itu kalau di CPL dari mana? Dari APSPB itu sekitar 5 kayak gitu ya Pak, yang sudah yang tahun lalu. Jadi dia sebenarnya ada sikap dan sebagainya, tapi oleh PSBB sudah dikerucutkan jadi di prodi itu wajib menambahkan sesuai kekhasan prodi atau istilahnya wajib atau boleh ditambahkan gitu. Atau Yanuar itu Bu Mila, terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Pak Yanuar mau langsung dijawab atau saya ke penanya yang lain? Apakah suara saya jelas gitu? Boleh, saya jawab dulu. Jelas Bu Ana. Ini kayaknya. Aduh. Boleh saya jawab dulu, Bu Ana bisa dengar suara saya? Nah, kalau sekarang nge-freeze Bu Ana. Nah, sekarang nge-freeze. Oke, karena Bu Ana masih nge-freeze, boleh dilanjutkan dulu dengan pertanyaan yang lain, Ibu. Baik, selanjutnya Bu Rini Hendrita, monggo. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Jelas, Bu Rini. Iya, makasih, Ibu. Mohon maaf, Bapak Yanuar, saya off-cam karena lagi di luar. Begini, Bapak, materinya luar biasa. Sangat,
sangat menginspirasi begitu. Yang mau saya tanyakan adalah kemarin itu saya juga pernah ikut workshop Pak tentang OBE ini. Nah, kata pemateri, profil lulusan ini harusnya dalam bentuk ini Bapak, disusun dalam bentuk kalimat. Jadi gitu. Makanya saya ini tadi kalau saya melihat materi dari Bapak sangat bagus di awalnya ini, lalu ada apanya tadi Pak di tabel satu lagi? Keterangannya itu ya Pak. Ya, deskripsi dari Ya, profilnya. ya, deskripsi. Tapi saya malah setuju seperti ini, bahkan lebih detail seperti itu. Jadi agak ragu juga tadi bagusnya bagaimana ya gitu. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Rini. Bu Nur, langsung saya jawab ya. Oke, jadi Ibu memang kadang-kadang narasumber pemateri kan belajar menyampaikan dari apa pengalaman dan buku-buku yang dia baca, dia ketahui, juga workshop-workshop yang dia ikuti begitu ya. Jadi sebenarnya sah-sah saja kalau setiap orang narasumber dari manapun itu memiliki acuannya sendiri dan caranya sendiri dalam menyampaikan. Tetapi kembali lagi akan kembali ke Bapak Ibu semua melihat bahwa mana menurut Bapak Ibu yang lebih cocok diterapkan di program studi Bapak Ibu. Sehingga kalau saya, Ibu, karena saya juga baca buku OBE, sehingga pemahaman tentang profil itu adalah peran. Kalau peran berarti kan posisi apa atau peran apa yang disampaikan. Misalnya pendidik, ya sudah pendidik. Terkait dengan penjelasan yang dimaksud oleh Bu Rini sebagai pendidik, karena mungkin pendidik di Bu Rini dengan pendidiknya di Bu Nur akan berbeda. Maka kesempatan itu diberikan pada waktu Ibu mendeskripsikan profilnya. Yang Ibu Rini maksud dengan pendidik itu apa saja? Yang Bu Nur maksud dengan pendidik itu apa saja? Karena nanti di dalam deskripsi profil itu akan kelihatan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pendidik kalau menurut Bu Rini sesuai dengan kompetensi di prodinya apa, menurut Bu Nur karena visi keilmuan program studinya berbeda, boleh saja muatan dari deskripsi profilnya akan berbeda nanti. Jadi boleh-boleh saja narasumber atau pembicara lain menyampaikan harus dalam bentuk deskripsi, tapi kalau saya berdasarkan apa yang saya pahami terhadap OBE, profil itu adalah peran. Jadi kalau peran itu adalah nama peran yang akan dilakukan oleh mahasiswanya. Sedangkan penjelasan tentang apa peran itu deskripsinya ada di deskripsi profil lulusan yang kita susun. Dan deskripsi itu yang menjadi pembeda antara profil di perguruan tinggi Bu Rini dengan profil di perguruan tinggi Bu Ana bisa jadi berbeda muatannya. Karena nanti mata kuliah dan penciri prodinya akan berbeda. Mungkin begitu Bu Rini, jika ada yang bisa Ya, diintervensi, silakan. cukup jelas keterangannya Pak. Terima kasih Bapak Yanuar. Terima Terima kasih Bu kasih Rini. juga Bu Rini. Selanjutnya Pak Mandia. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yanuar Bumila. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Begini Pak Yanuar, berkaitan dengan OB atau outcome tadi Bapak, yang outcome atau luaran yang kita minta atau kita untuk mahasiswa seperti itu. Apakah ada kriteria khusus atau dalam kurikulum tersebut kita perlu mendeskripsikan sebelumnya outcome mungkin capaian mata kuliah yang harus dipakai gitu atau kriteria lah mungkin minimal seperti itu yang apakah sudah dijabarkan sebelumnya atau nanti bisa disusulkan katakanlah seperti itu kan mungkin tidak semua mata kuliah yang bisa ada luarannya misalnya. Terima kasih, mohon petunjuknya. Oke, baik Pak Madya. Karena outcome based education itu fokusnya untuk mencapai outcome. Sehingga Pak Madya, outcome itu harus ada di awal dan sangat penting jelas dulu di awal. Tetapi dalam proses untuk menentukan profil, kan tentunya kita belajar dari mata kuliah yang sudah ada, kita belajar dari kebutuhan pengguna, kita belajar dari masukan para ahli, kita belajar dari berbagai hal. Sehingga profil itu yang akan menentukan apakah materi-materi bahan kajian itu perlu ada atau tidak. Sehingga Pak Madya, kalau menurut saya, profil itu harus ada
ada dulu di awal. Masalah nanti profil itu akan dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi yang lain, dengan pengetahuan-pengetahuan, sikap yang lain, itu nanti kita lengkapi. Tetapi profil itu harus menjadi acuan dalam pengembangan semua unsur dalam proses mencapai profil itu. Jadi Pak Madya, prosesnya boleh bolak-balik mundur maju mundur. Tetapi yang menjadi core adalah profilnya karena kita outcome based education. Apa? CPL-nya juga harus dibuat selengkap mungkin, Pak. Karena nanti kalau tidak ada di CPL, mata kuliah itu nggak boleh ada. Karena untuk apa mata kuliah kalau nggak mencapai membantu untuk mencapai profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusannya. Sehingga kalaupun Pak Madya sekarang sudah ada list mata kuliah ini, kalau mau mata kuliahnya itu tetap ada di dalam dokumen kurikulum yang baru, maka muatan mata kuliah atau kompetensi mata kuliah itu harus dicantolkan ke profilnya. Harus ada muatan di profilnya. Misalnya ada mata kuliah teknologi informasi begitu. Nah, berarti di CPL-nya juga harus ada muatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Misal seperti itu. Kalau ada mata kuliah penelitian yang banyak SKS-nya, maka di dalam CPL-nya juga harus berdasarkan analisis dan penelitian yang komprehensif. Sehingga mata kuliah-mata kuliah itu ada untuk memberi kemampuan yang ada dinyatakan dalam CPL. Nanti saya berikan contoh, Pak, CPL yang saya rancang untuk APSPBI. Mudah-mudahan nanti juga bisa mendapatkan feedback dari Bapak Ibu semua apakah CPL itu sudah cukup jelas dan mewadahi berbagai kompetensi yang dibutuhkan oleh alumni kita. Mungkin begitu Pak Madya, jika Ya, ada baik. yang mau dikonfirmasi lagi. Oke, berarti memang kuncinya untuk kita menentukan outcome atau luaran bagi mahasiswa itu memang fokusnya ke CPL masing-masing itu tadi ya Pak J. Betul, ke profil dulu Pak. Profil dulu. Profil ya, pekerjaan perannya apa dulu? Karena CPL itu akan didapat dari peran yang ingin diberikan kepada mahasiswa. Oke, baik, siap. Terima kasih sekali Pak Yanuar. Sama-sama Pak Madya. Silakan. Terima kasih Pak Madya pertanyaannya. Selanjutnya ada Pak Wildan dari Uniska. Baik, silakan Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yanuar. Dan terima kasih Bu Mila atas waktunya. Saya masih ingat dulu pada waktu Pak Yanuar sempat berkunjung ke kampus kami untuk untuk mereview kurikulum kita juga. Dan alhamdulillah ini berjumpa lagi dengan kurikulum yang baru OBE, dan ini cukup menarik buat saya pribadi karena kebetulan juga ini dengan adanya kurikulum baru ini akhirnya kita menyesuaikan lagi dengan aturan-aturan baru itu. Ada beberapa yang memang harus dirubah, dan walaupun yang kemarin itu belum terimplementasi 100% dan belum menghasilkan lulusan, terpaksa kami harus juga menyesuaikan dengan peraturan yang baru ini. Nah, akan tetapi ada beberapa kendala terkait kurikulum OBE ini yang kami rancang dengan menyisipkan kegiatan MBKM di dalam kurikulum OBE ini. Nah, jadi dari peraturan-peraturan pemerintah itu kampus kami itu sudah membuat juknis terkait penyusunan kurikulum yang memang harus dipatuhi oleh setiap prodi yang ingin mengembangkan, bukan yang ingin ya, tapi ketika mengembangkan kurikulum yang berbasis OBE dan untuk bisa mengcover MBKM. Hanya saja ternyata mungkin semoga aja nggak terjadi di kampus lain ya. Di kampus kami itu ada permasalahan, yaitu untuk sebaran mata kuliah utamanya penciri universitas dan mata kuliah yang nasional itu semuanya harus menaati aturan untuk sebaran mata kuliah
tersebut. Untuk plotting mata kuliah tersebut itu diletakkan di semester berapa dan seterusnya. Karena banyak sekali pertimbangannya. Dan mayoritas mereka itu tersebar di semester 1 sampai semester 5. Nah, otomatis ini akan menghabiskan jatah kita untuk memasukkan mata kuliah penciri prodi kita. Jadi karena yang pertama semester 1 sampai semester 2 itu maksimal 20 SKS misalkan. Itu karena mata kuliah penciri universitas dan juga mata kuliah nasional itu cukup banyak, akhirnya habis untuk itu. Belum lagi untuk semester berikutnya sampai semester 5. Nah, ini tentu juga menjadi kendala kita juga ketika mengimplementasikan MBKM di semester-semester atas akhirnya. Nah, mungkin ada istilahnya ada resep khusus ataupun saran dari jenengan terkait case yang ada di kampus kami. Gitu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan atas pertanyaannya. Memang Bapak Ibu di beberapa perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi yang memiliki penciri khusus sangat kuat. Misalnya biasanya Muhammadiyah itu mata kuliah wajib Universitas Kemuhammadiyahan mau nggak mau letaknya harus di awal semester, di awal-awal proses pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan mata kuliah nasional. Biasanya kecenderungannya diletakkan di semester-semester awal begitu. Nah, tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk memahamkan pada pihak universitas bahwa kita perlu menjamin dengan adanya MBKM, kita perlu menjamin kompetensi inti prodi itu bisa tercapai dan selesai minimal pada semester-semester awal. Sehingga kalau mahasiswa ikut MBKM, itu tidak mengganggu kompetensi inti prodi. Dan perlu juga disampaikan bahwa kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan untuk penciri universitas dan prodi itu kan tidak harus dilakukan di universitas. Misalnya, kalau ingin belajar tentang nilai-nilai kemuhammadiyahan dan kemaslahatan, kan mahasiswa tidak harus belajar di kelas. Itu bisa ditaruh di semester 7 atau semester 6 pada saat mahasiswa mengikuti program KKN atau PPL. Maka nilai-nilai kemuhammadiyahan dalam implementasinya seperti apa. Begitu juga Pak Wildan dan Bapak Ibu, saya sudah sering sekali sampaikan bahwa tidak ada satupun peraturan pemerintah, perundang-undangan, Kepdirjen, peraturan menteri yang mewajibkan 4 mata kuliah nasional harus di semester 1 dan 2. Jadi nanti tolong Pak Wildan dan Bapak Ibu yakinkan pihak universitas bahwa sebaran mata kuliah wajib nasional itu boleh loh, tidak harus di semester awal. Sehingga semester awal bisa dipakai untuk mata kuliah yang langsung berkaitan dengan core kompetensi prodi. Di kami, alhamdulillah pihak universitas sudah sepakat bahwa letak mata kuliah nasional, 4 mata kuliah Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama, itu diserahkan kepada prodi masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan kematangan mereka. Jadi tidak ada tips khusus Pak Wildan, cuman ini tugas kita bersama untuk menyampaikan dan meyakinkan kepada perguruan tinggi bahwa struktur kurikulumnya yang diutamakan adalah harus mencapai core kompetensi prodi. Karena nanti yang akan ditanya utamanya adalah prodi. Begitu, Pak. Oke, matur suwun. Oke, Pak Wildan. Terima kasih Mohon Pak izin, Yanuar. Bu Nur ini hadir juga Bu Dekan, Bu Sri Wulandari. Oh, siap-siap. Selamat pagi, Bu. Wah, alhamdulillah. Oke, lanjut Bu Nur. Ini baik Bapak Ibu, monggo jika masih ada. Oh, ada chat nggak ya? Saya cek lagi Pak. Oh, sudah ada. Oke, Bapak Ibu, untuk materi dari Pak Yanuar yang slide tadi akan nanti kami bagikan via link presensi. Kami masih cek dulu presensinya apa bisa dijalankan. Untuk selanjutnya Pak Yanuar, karena belum ada diskusi lanjutan, mungkin kita bisa pindah ke review.
Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan, ini adalah usulan kami yang kami lakukan di APSPBI Pusat, Bapak Ibu. Karena di dalam salah satu pasal, kalau tidak salah pasal 10 ayat 1, saya lupa di Permendikbud nomor 53, itu ada kompetensi utama disusun oleh Asosiasi Program Studi Sejenis. Sebagai wadah asosiasi dari APSPBI, kami saat ini sedang menyusun kompetensi utama dari alumni pendidikan bahasa Inggris. Yang ini mohon izin saya bacakan saja karena ini belum boleh di-share kepada Bapak Ibu. Kompetensi utama atau KU yang pertama, mampu menganalisis informasi melalui mendengar, membaca, memirsa, serta menyampaikan informasi melalui berbicara, menulis, dan mempresentasikan secara tepat dan kritis dalam beragam teks bahasa Inggris dengan menggunakan kosakata dan tata bahasa yang sesuai dalam konteks seharian atau umum, akademik, dan pekerjaan, setara tingkat menengah atas upper intermediate. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kompetensi language skills yang harus dimiliki oleh alumni bahasa Inggris kita. Bapak Ibu, nanti alumni kita itu minimal harus setara dengan level B1, B2. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka, bahasa Inggris fase A sampai kepada fase F, kompetensinya dibuat berjenjang. Fase A, fase B, sampai kepada fase S. Hasil diskusi kami dengan tim pengembang kurikulum Kemendikbud, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, lulusan SMA itu setara dengan level CEFR B1. Atau kalau TOEFL itu sekitar 500-an lah. Sehingga nanti kita sepakati Bapak Ibu, alumni S1 ketika lulus itu perlu mencapai level TOEFL berapa. Kalau di CEFR itu minimal level B2 atau upper intermediate. Itu kompetensi yang harus dimiliki. Jadi Bapak Ibu nggak usah bicara yang lain-lain. Anak bahasa Inggris itu harus bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berbagai komunikasi setara dengan B2. Udah, itu dulu. Kompetensi utama yang harus dicapai, mau nggak mau, sepinter apapun, seenggak pinter apapun, mau letaknya dimanapun, APSPBI akan sepakat bahwa lulusan S1 tuh harus punya kemampuan bahasa Inggris ini. Nanti kita akan pertimbangkan apakah levelnya benar B2 atau enggak. Karena apa? Lulusan SMA kita semuanya B1. Bahkan kemarin sempat diskusi di internal kami, Bapak Ibu dosen pun kalau dites kemampuan bahasa Inggrisnya, benar enggak nih sudah banyak yang levelnya B2. B2 itu kalau IELTS sekitar 6,5 atau 7 ya. Nanti Bapak Ibu cek sendiri. Sehingga ini standar yang menjadi kesepakatan APSPBI nanti harus kita pertimbangkan dengan matang. Yang pertama, kemampuan untuk diri sendiri. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan bahasa, language skills minimal setara itu tadi, pengetahuan kebahasaan, kesastraan, dan budaya, linguistik, literature, and culture, serta kependidikan, pedagogi, dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik dan berpusat pada siswa, student-centered, yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan sebagainya, dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri sehingga mencapai capaian pembelajaran bahasa Inggris sesuai kurikulum yang berlaku, berbasis TIPEK, berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang komprehensif dan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Yang kedua ini apa Bapak Ibu? Anak lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris, karena namanya pendidikan bahasa Inggris, harus bisa menggunakan kompetensi bahasa Inggrisnya tadi, yang di KU1, untuk merancang, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Inggris untuk membantu siswa-siswinya mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan berdasarkan pada analisis dan kajian yang komprehensif dan menggunakan teknologi informasi. Jadi yang satu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya, core-nya. Yang kedua adalah kemampuan pengajaran dan pendidikannya. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan bahasa Inggris dalam melakukan kajian bahasa, alih bahasa, atau menghasilkan karya bahasa yang baik. Tadi, satu adalah kompetensi bahasa, dua kompetensi pembelajaran.
3, sebagai praktisi bahasa atau sebagai orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris, maka dia harus bisa hidup dari kemampuan bahasa Inggrisnya. Boleh menjadi penerjemah, boleh menjadi praktisi, boleh menjadi content creator, boleh menjadi ahli bahasa, dan sebagainya, baik dalam bentuk tulis maupun lisan, menyampaikan mempublikasikan hasil kajian dan ahli bahasa karya dalam bentuk digital non-digital dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi ini bagaimana menggunakan bahasa untuk kehidupan sehari-hari mencari penghidupan dari kemampuan berbahasa Inggrisnya. Yang terakhir, yang keempat, mampu merancang, melaksanakan, mengelola, mengevaluasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan administrasi penyelenggaraan kelas, sekolah, lembaga pendidikan, dan unit usaha. Ini kemampuan manajerialnya, kemampuan pengelolaannya. Jadi 1 bahasa Inggrisnya, 2 menggunakan bahasa Inggris untuk pendidikan, 3 menggunakan bahasa Inggris untuk sumber penghidupan, 4 dengan kemampuan untuk mengelola. Ini nanti akan ada mata kuliah misalnya classroom management, kemudian administrasi pendidikan, dan sebagainya. Ini juga nanti akan berpengaruh kompetensinya terhadap kompetensi terakhir, kewirausahaan. Mampu mengelola, mengevaluasi, melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan unit usaha. Ini ada kata terakhir unit usaha, serta unit pelayanan lainnya. Karena saya melihat di Bu Nur juga ada profil sebagai service provider, sehingga service provider ini bisa saja CPL-nya nanti kompetensi utamanya masuk ke sini. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat. Jadi semuanya nanti harus berbasis atau menggunakan, karena kebutuhan pengembangan iptex kita memaksa alumni S1 itu minimal harus punya literasi digital, literasi teknologi, sehingga nilai-nilai teknologi akan sangat kental kita berikan kepada teman-teman di bahasa Inggris. Itu Bu Nur. Nah, nanti untuk profilnya ini ada 3 yang saya sarankan, tapi nggak tahu nanti dari APSPBI akan mana yang akan diambil. Tetapi ya kurang lebihnya hampir sama lah tadi, pendidik bahasa Inggris atau educator dengan deskripsinya, kemudian praktisi bahasa sebagai penerjemah, content creator, penyair, penyiar radio, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai wirausahawan. Nah, apa bedanya? Kalau pendidik itu dia bekerja sebagai seorang yang menyampaikan dan mendidik siswanya. Kalau praktisi bahasa, dia menggunakan kemampuan bahasanya untuk mencari penghidupan. Bekerja sama orang lain, membuat karya sendiri, tapi dia bukan pengusaha. Nah, kalau yang terakhir berarti dia punya usaha, misalnya bikin kursusan, bikin lesan, kemudian bikin tour agent, dan sebagainya dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Atau buat sekolahan, kan banyak juga alumni S1 yang pada akhirnya membuat sekolahan. Itu profilnya. Sedangkan untuk CPL-nya, saya bagi ke dalam beberapa unsur begitu. Nanti akan ada matriksnya, sehingga profil 1 itu dicapai oleh CPL berapa, profil 2 dicapai oleh CPL berapa. Unsur sikap ini Bapak Ibu nanti yang akan mencirikan masing-masing prodinya. Tadi sekalian menjawab pertanyaan dari Bu Ana ya, apakah CPL ini harus ditambah atau boleh ditambah? Jawabannya, CPL ini hanya sekedar rekomendasi dari asosiasi. Silahkan disesuaikan dengan konteks yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Misal, CPL 1 ini unsur sikap. Kenapa sikap? Karena kita fokus pada pengembangan karakter untuk Indonesia Emas 2045. Di CPL 1 fokus pada sikap. Lulusan mampu menginternalisasi dan menunjukkan. Kalau hanya menginternalisasi, bukan OBE. Karena dia nggak bisa kelihatan. Dan menunjukkan sikap dan kepribadian yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa ini Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, kebinekaan global, mandiri, kreatif, benarak kritis, serta nilai-nilai. Nah, ini Bu Nur dan Bapak Ibu, tambahkan nilai-nilai universitasnya. Misalnya kalau di kita nilai-nilainya adalah nilai-nilai internasionalisasi, knowledge sharing, dan sebagainya. Jadi university value-nya masuk di sana. Supaya kalau ditanya CPL dan profil Bapak Ibu sudah sesuai dengan visi misi prodi perguruan tinggi belum? Oh, ini ada di unsur sikap, university value-nya masuk ke sana.
Yang kedua, CPL, lulusan mampu menguasai konsep teoritis pengetahuan dan keterampilan bidang bahasa Inggris secara umum dan khusus, serta menunjukkan, Bapak Ibu tolong diperhatikan benar-benar kata kerjanya. Kalau di sini mampu menguasai konsep, itu nggak bisa kita evaluasi. Tapi kalau sudah mampu menunjukkan, berarti suruh aja dia, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Silahkan praktek. Ada cara evaluasinya. Keterampilan menggunakan konsep teori dan sebagainya, menyelesaikan masalah terkait pendidikan dan pembelajaran bahasa Inggris secara prosedural berdasarkan hasil kajian. Nanti makanya mata kuliah penelitian itu ada landasannya. Karena berhasil kajian dan penelitian yang komprehensif sesuai pekerjaannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya terkait dengan CPL 3, knowledge, language skills, linguistik, literature, culture, pedagogy. Sehingga mata kuliah culture, mata kuliah literature nanti ada cantolannya, Bu. Kasihan juga kalau literature nggak masuk sama sekali. Nanti dosen-dosen yang basisnya sastra terpaksa harus keluar dari prodi, Bapak Ibu. Karena nggak ada mata kuliah yang sesuai. Sehingga CPL-nya harus kita buatkan cantolannya. Begitu juga yang background-nya linguistik. Nanti Bapak Ibu yang linguistik nggak ngajar kalau tidak dibuatkan cantolan kebahasaannya. 4 dan 5 nanti insya Allah segera kita sosialisasikan Bu Nur melalui APSBBI. Itu Bapak Ibu, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau diskusi, silakan. Pak Yanwar, ini mungkin dari saya yang melihat apa tadi penyampaian profil lulusan. Jadi kalau profil lulusan itu ya Pak, di kami sejauh kami melakukan research tadi itu tidak ada yang apa itu atau porsi mereka menjadi praktisi bahasa yang berupa translator gitu itu kecil, namun kami merasa translator saat ini bisa kami upayakan untuk muncul nanti di lulusan kami selanjutnya. Apakah kami masukkan ya Pak? Sebentar, gimana Bu? Maaf. Jadi di profil lulusan kami kan ada translator, interpreter gitu. Tapi di kajian tracer kami belum ada memang yang sejak paling tidak 3 tahun terakhir yang menjadi translator yang memang apa itu bukan hanya freelance, dia bergantung hidupnya pada translator tersebut. Enggak Lalu harus, kami Bu, ingin enggak harus dimasukkan. gitu. Enggak harus dimasukkan. Tapi nanti apakah di dalam struktur kurikulumnya ada mata kuliah interpreting dan translation? Nah, itu karena kemudian dari kajian tim merasa ini bisa kita upayakan dengan contohnya melakukan MBKM atau menambah mata kuliah atau praktek-praktek dalam pembelajarannya, nanti bisa kita munculkan atau kita hasilkan lulusan yang bekerja di bidang itu gitu Pak. Nah, saya kembalikan kepada Ibu dan tim. Karena tujuannya nanti kira-kira masih ada nggak mangsa pasarnya? Atau kemampuan menerjemah itu masih dibutuhkan tidak? Karena sebenarnya menerjemahkan itu tidak harus menerjemahkan dalam bentuk tulis ya. Tapi kita membaca, kemudian memahami, kemudian menyampaikan, itu juga sudah dalam bentuk kita kan memahami dan menerjemahkan itu gitu. Apalagi kalau kita misalnya punya teman yang nggak bisa bahasa Inggris, terus kita ditanya, bagaimana ini buku ini isinya apa sih gitu. Itu kemampuan-kemampuan yang bisa diasah sebenarnya dari mata kuliah penerjemahan. Walaupun dalam prakteknya mungkin tidak banyak alumni kita yang akan menjadi penterjemah gitu ya. Nggak apa-apa kita buatkan rumahnya, kalaupun toh nanti ada mahasiswa yang nyantol jadi penterjemah, oh sudah ada rumahnya sebagai praktisi bahasa. Begitu Bu Nur. Ya Pak Yanwar, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, kita masih ada waktu untuk diskusi sebelum nanti penyampaian feedback ya Pak ya. Silakan bisa raise hand atau bisa langsung unmute jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, Pak Wildan dari Uniska, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wildan. Maaf nih tanya lagi. Apa namanya?
ketika kami berusaha untuk memahami OBE ya, memahami OBE dari beberapa referensi, dari beberapa sumber itu kami sementara ini berasumsi bahwa OBE ini erat kaitannya dengan peminatan ataupun konsentrasi. Nah, apakah untuk peminatan ataupun konsentrasi itu harus didasarkan atau dikelompokkan berdasarkan profil lulusan, atau bisa kita kembangkan berdasarkan profil lulusan. Kalau misalkan katakanlah profil lulusan kita 3, apakah peminatan kita juga harus 3 seperti itu, atau bisa kita kembangkan? Karena misalkan tadi ada praktisi bahasa. Praktisi bahasa itu kan sangat luas sekali. Ada yang mungkin jadi jurnalis, atau mungkin sekarang content creator. Nah, itu kalau kita kembangkan lagi, kalau misalkan kita mau jadikan itu sebagai peminatan, kita munculkan beberapa mata kuliah untuk support ke situ, itu sangat memungkinkan sekali gitu. Itu dasarnya seperti apa untuk kita memunculkan peminatan ataupun konsentrasi. Itu aja Pak Yanuar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wildan. Nah, perlu kita samakan persepsi dulu ya antara kompetensi inti atau profil lulusan dengan peminatan atau kompetensi pendukung. Pak Wildan, kalau kita berbicara tentang profil, maka mahasiswa nggak boleh milih. Saya hanya ingin jadi pendidik, saya hanya ingin jadi praktisi, saya hanya ingin jadi wirausahawan. Yang profil, semua mata kuliah yang kaitannya dengan core kompetensi prodi untuk mencapai 3 profil itu, maka dia menjadi mata kuliah wajib, mata kuliah kompetensi utama. Dan itu mau nggak mau, suka nggak suka, mahasiswa harus ambil. Karena pada dasarnya setelah lulus, nanti mahasiswa harus bisa berperan sebagai berbagai hal itu. Jadi profil lulusan itu bukan peminatan, profil lulusan adalah kemampuan yang standar dan sama semua. Alumni prodi kita minimal punya kemampuan standar yang sama. Saya contohkan misalnya yang saat ini banyak sekali variasinya adalah mungkin makanan seblak begitu ya. Yang kita sebut seblak itu apa sih? Karena seblak di Lampung dengan seblak di sana beda. Atau donat. Yang kita sebut donat itu yang bagaimana? Nah, profil lulusan atau kompetensi utama itu adalah standar utamanya. Kalau mau disebut donat itu harus bulat. Kalau dia kotak, dia disebut donat atau bukan? Kalau dia nggak ada lubangnya, dia disebut donat atau bukan? Sehingga kompetensi utama yang profil lulusan yang telah ditetapkan itu menjadi core-nya. Nggak boleh dipilih. Nah, saya di APS PBI menyarankan kompetensi utama itu sekitar 70% dari 144. Artinya sekitar 100,8 SKS. Mata kuliah yang semuanya harus ada, diambil, dan harus ditranskrip nilai mahasiswa. Sisanya, itu tadi yang Pak Wildan sampaikan, untuk peminatan-peminatan. Misalnya, ternyata di Uniska Kediri, itu dosen-dosennya banyak yang menjadi konten kreator atau berlatar belakang sebagai penyiar radio atau TV, sebagai wartawan, dan sebagainya. Boleh peminatan di praktisi bahasa ditambahkan mata kuliah kompetensi pendukung yang berkaitan dengan peminatan praktisi bahasa dalam bidang penyiaran, radio, TV, dan wartawan misalnya. Boleh Pak. Sehingga tolong dibedakan antara kompetensi utama yang masuk ke profil dengan kompetensi pendukung yang nanti spesifik di masing-masing profil itu. Kalau mahasiswanya ingin jadi wartawan, apakah berarti dia nggak harus ambil mata kuliah kependidikan? Harus, karena kependidikan, kewirausahaan, dan praktisi bahasa yang core-nya itu wajib dimiliki oleh semua mahasiswa dan semua alumni. Mudah-mudahan menjawab Pak Wildan ya.
Wah, itu make sense banget, Pak. Jadi eh, profil lulusan yang lebih dari satu itu memang sempat kami kira di tim kami itu sebagai pilihan. Jadi sehingga kami munculkan mata kuliah pilihan itu yang bercabang pada 3. Sehingga kalau dia nanti mau jadi ini, dia mau jadi ini, mau jadi ini, dia mengambil mata kuliah pilihan sesuai yang dia minati. Meskipun memang sebelum mengambil mata kuliah pilihan itu sudah ada mata kuliah dasar introduction seperti itu untuk semuanya. Tapi saya rasa ini perlu kami catat juga bahwa sepertinya pemahaman kami sejauh ini masih ada yang sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Yanuar atas jawaban penjelasannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada yang mungkin ingin sharing proses revitalisasi kurikulum di program studi masing-masing? Atau bagaimana hiruk pikuknya? Karena ini lumayan mendadak, karena sebelumnya Pak, ini juga kami melakukan perubahan karena sebelumnya ada perubahan visi. Mengingat Lamdik itu tidak ada visi misi prodi tapi visi keilmuan, akhirnya kami melakukan perubahan. Karena dokumen visinya sudah berubah, otomatis perlu adanya perubahan juga pada kurikulum. Itu sebagai salah satu dasar perubahan kurikulum di prodi kami atau di fakultas lebih umumnya. Ini Pak Asari pengen bicara, Pak Asari sudah unmute. Sepertinya tidak. Sepertinya terpencet, Ibu. Nah, Sepertinya tidak. Bapak Ini Ibu, baik, ya, Pak. jika tidak ada pertanyaan lagi, Bu Nur, apakah boleh review kurikulum yang sudah dikirimkan saya tayangkan dan kita bahas bersama? Boleh, Pak. Ini. Boleh ya. Baik. Bapak Ibu, mohon izin saya akan tayangkan. Sebentar, mana dia? Ini adalah dokumen dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jember yang sudah dikirimkan ke saya. Dokumen